Tidur. Tidur adalah proses mengistirahatkan tubuh bagi setiap makhluk hidup, dan bahkan ini jadi sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia. Ketika tidur, daya tangkap juga akan berkurang karena beberapa organ ada yang beristirahat. Cukup tidur adalah hal penting yang seringkali terlupakan. Padahal, kualitas tidur yang baik sangat diperlukan untuk menjaga agar tubuh tetap sehat. Di dalam tubuh yang sehat, maka pikiran akan selalu positif, jadi mudah tersenyum, dan yang paling penting, isi dompet pun akan terus terjaga. Hahaha. Agar tidur berkualitas dan memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh serta mental, terapkanlah kebiasaan pola tidur yang baik. Penuhi kebutuhan waktu tidur setidaknya 7-8 jam sehari untuk orang dewasa. Faktanya, manusia hampir menghabiskan sepertiga hidupnya untuk tidur dan beristirahat. Tentu saja hal ini masuk akal mengingat setiap harinya kita butuh waktu tidur beberapa jam untuk kembali memulihkan stamina tubuh. Sedangkan menurut para ahli, tidur adalah suatu keadaan bawah sadar di mana seseorang masih dapat dibangunkan dengan cara memberikan rangsangan sensorik atau dengan rangsangan lainnya seperti dipegang, ditepuk, dicubit, digoyang-goyang, digigit, dijilat, dan dicelupin. Afrika, iya, ada yang baru nih. Apa? Pakai ini dulu ya. Udah siap? Udah. Nanti dingin loh. Ini dia es krim rasa orange. Jarum. Ini Oreo ice cream flavor rasa orange. Rasakan dinginnya. Diputar, dijilat, dicelupin. Nah, jadi sebenarnya apa sih pentingnya tidur itu? Gimana kalau kita nggak tidur selama 30 hari lamanya? Penasaran? Yuk langsung ke ceritanya. Halo, saya Eneng. Welcome to Susu Murni Channel. Gaskan intronya Akang. Russian Sleep Experiment adalah sebuah percobaan atau eksperimen yang menguji tentang pentingnya manfaat tidur bagi manusia. Russian Sleep dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi pada manusia jika manusia tidak tidur selama 30 hari. Russian Sleep awalnya dilakukan pada 1940-an. Dari eksperimen Russian Sleep tersebut, manusia yang menjadi bahan eksperimen akan dilakukan uji monitor melalui jendela dua arah. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Uni Soviet masih khawatir dengan kemungkinan kembali terjadinya perang, terutama sejak Amerika Serikat mulai menunjukkan kekuatan nuklirnya. Akhirnya, di tahun 1940-an, Uni Soviet memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen. Kalau eksperimen ini berhasil, produktivitas tentara Uni Soviet akan meningkat dan mereka nggak perlu khawatir lagi kalau terjadi perang. Para peneliti eksperimen itu kemudian memasukkan 5 tahanan yang melakukan pengkhianatan terhadap Uni Soviet ke sebuah ruangan rahasia yang dijaga ketat. Mereka dijanjikan akan dibebaskan jika bisa bertahan selama 30 hari di ruangan yang berisi gas psikoaktif yang akan keluar selama 3 jam sekali, yang bisa membuat manusia nggak tidur atau terus melek. Mereka diberikan kasur, air, dan makanan yang cukup untuk 1 bulan. Kelima tahanan itu setuju, karena bagi mereka 30 hari nggak tidur lebih baik dibandingkan menjalani hukuman penjara seumur hidup. Eksperimen pun dimulai. Awalnya semua berjalan lancar. Beberapa hari pertama nggak tidur bisa para tahanan lewati dengan baik. Mereka menghabiskan waktu dengan saling bertanya pendapat masing-masing tentang eksperimen itu, tentang ruangan tempat mereka ditempatkan, dan apa yang akan mereka lakukan setelah dibebaskan nanti. Namun di hari kelima, situasinya mulai berubah. Para tahanan mengalami paranoia akibat gas yang mereka hirup. Topik pembicaraan mereka menjadi lebih gelap dan seram. Mereka jadi saling curiga sampai akhirnya mereka berhenti bicara dengan satu sama lain.
Mereka juga menutupi lubang intip yang ada di kamar mereka dengan kertas sama kotoran mereka sendiri. Ih, geuleuh aing mah. Agar para peneliti nggak bisa melihat mereka dan mereka mulai bertingkah aneh. Di hari ke-9, salah satu tahanan berteriak terus-terusan selama beberapa jam sampai akhirnya dia merobek pita suaranya sendiri. Para tahanan lainnya nggak menyadari apa yang sedang terjadi karena mereka sibuk melakukan hal gilanya masing-masing. Hari ke-10 dan ke-13, para tahanan tiba-tiba nggak bersuara sama sekali. Para peneliti yang penasaran akhirnya memutuskan untuk membuka pintu ruangan. Melalui pengeras suara, para peneliti mengumumkan bahwa mereka akan membuka pintu ruangan dan mereka akan menembak para tahanan jika mencoba menyerang mereka. Mereka juga mengatakan bahwa jika para tahanan mematuhi semua perintah dari para peneliti, salah satu tahanan akan dibebaskan. Tapi salah satu tahanan malah membalas dengan suara tenang, "Kami tidak lagi mau dibebaskan." Hingga akhirnya pada hari ke-15, para peneliti mematikan gas di dalam ruangan. Lalu, bersama sekelompok penjaga yang memakai pelindung dan bersenjata, mereka memasuki ruangan. Dan kalian tahu apa? Di sana, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Salah satu tahanan ditemukan tewas. Sementara para tahanan yang lain, kulit dan ototnya sudah robek. Karena ternyata mereka memakan organ tubuh mereka sendiri, hingga membuat darah segar bercucuran di lantai. Para peneliti dan petugas mencoba mengeluarkan para tahanan dari ruangan, tapi mereka gak mau keluar dan malah meminta gasnya dihidupkan lagi dengan volume lebih banyak agar mereka tetap terjaga. Tapi karena permintaan mereka nggak dipenuhi oleh para peneliti, mereka menyerang para penjaga hingga terjadilah perkelahian dan menyebabkan salah satu tahanan tewas. Ketika para penjaga mencoba mengendalikan situasi, para tahanan yang tersisa menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Mereka bahkan berhasil membunuh beberapa penjaga hanya dengan tangan kosong. Para tahanan baru berhasil ditenangkan saat gas kembali dinyalakan. Lalu salah satu tahanan berbaring di tempat tidur. Namun, dia tewas seketika setelah menutup matanya. Tahanan yang tersisa kemudian kembali berontak dan akhirnya mereka terpaksa ditembak mati. Hingga hanya ada satu tahanan yang tersisa. Sebelum dihabisi, seorang peneliti bertanya kepada tahanan terakhir itu, "Siapa sih sebenarnya kamu itu?" Tahanan terakhir itu menjawab sambil tersenyum menakutkan, "Aku adalah kejahatan yang melekat dalam pikiran manusia yang dikendalikan oleh tidur." Setelah mendengarkan kata-kata si tahanan terakhir, si peneliti terdiam 1000 bahasa. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil senapan dan menembakkan peluru panasnya langsung ke jantung tahanan. Penelitian terakhirnya itu. Serem ya guys kisahnya. Setelah lihat video ini, apa kamu masih yakin mau begadang? Jangan begadang kalau belum dihalalkan. Begadang boleh saja asalkan sudah menikah. Indah bukan hanya di mata,